Saya sepakat dengan rencana aksi untuk kepemudaan itu sebagai kepemudaan menjadi infrastruktur utama di setiap daerah. Ini harus dilakukan dengan sistem yang agak memaksa. Mungkin peran pemuda ini menjadi salah satu ujung tombak ya bagaimana mengenai perubahan menuju Indonesia 2045 yang masih itu. Nah, cuman jadi permasalahan pemuda sekarang banyak itu yang dia itu memahami politik itu juga dari basis berpendidikan formal gitu. Ya, pemuda itu selalu menjadi spirit bagi perubahan untuk perbaikan negeri ini, termasuk pada saat mendirikan negeri ini. Puncaknya di 1945, kalau tidak ada pemuda, Indonesia tidak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jakartam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kita dalam nuansa 95 tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober tentu menjadi menarik untuk kemudian kita bahas dalam ngopi ketika kita bicara soal bagaimana peran dan andil pemuda, apalagi kalau kita kaitkan dengan tahun politik di mana 2024 14 Februari kita akan berhadapan dengan pemilu legislatif dan pilpres, kemudian di ujungnya juga akan ada pilkada serentak di bulan September masih di tahun yang sama. Bagaimana sesungguhnya peran pemuda dari masa ke masa atau dari era ke era tentu menjadi penting. Sekali lagi itu yang akan kita bahas dalam ngopi kali ini. Seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Sambil menunggu Prof Hadin ini. Ya, sambil menunggu Prof Hadin. Jadi walaupun kita sudah tidak muda lagi, tapi kita mengambil momentum Sumpah Pemuda. Mantan pemuda. Mantan pemuda. Orang Tapi yang kalau PBB kan batasannya pemuda sampai berapa? 75-an kan? Tahunnya 75 kan? Artinya masih pemuda. Pemuda terdahulu. Jadi itu yang akan kita bahas Bang Subhan. Kemudian juga hadir nih spesial kita hari ini. Pengalaman di KNPI, pernah jadi ketua KNPI Kota Banjarmasin ya? Oh masih. Kemudian sekarang di KNPI Provinsi. Masih. Ya. Imam Satria Jati. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih diajak bareng ini. Sehat hari ini. Bukan sehat, bersemangat. Bersemangat. Pemuda. Oke, kemudian juga ada Yandi Hidayatullah, mahasiswa dari Fakultas Hukum ULM. Junior betul. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Selamat datang, selamat bergabung di Ngopi. Suatu kesempatan bagi saya gitu bisa ngobrol bareng sama orang-orang yang jenius, hebat dalam bidangnya gitu. Pokoknya ini pemuda, pemuda. Pokoknya kita ngobrol santai lah. Kita ngobrol santai bicara tentang pemuda. Saya pertama ke Bang Subhan. Bang, kan penting hari ini kita bicara tentang pemuda, bagaimana ada harapan besar pemuda itu turut mewarnai perubahan dalam waktu dekat. Kan kita akan menghadapi pemilu 2024, Bang. Ada 3 pemilu di situ yang sekali lagi kalau kita berbicara tentang jumlah pemilih, irisan anak muda, pemuda atau dalam kategori muda itu sangat besar di situ. Artinya mereka akan sangat menentukan. Kalau istilah Prof Hadin kan sering kalau orang tua itu agak susah untuk diajak untuk melakukan perubahan, melukis di atas air. Melukis di atas air. Nah, tapi harapan besar itu sebenarnya ada di anak muda. Bang Subhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa kan juga bagaimana hadirnya tokoh-tokoh muda itu kan sangat mewarnai perjalanan bangsa ini. Iya. Memang kan kalau kita bicara pemuda, mungkin sebelumnya nih kita kan perlu mengucapkan selamat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang ke-95 kan, 95 tahun. Jadi usianya lebih tua daripada Republik ini kan. Nah, mungkin kalau kita bicara pemuda, sebenarnya pemuda itu sudah dinyatakan Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Nah, itu kan artinya bahwa sang proklamator pendiri negeri ini, salah satu pendiri negeri ini menyatakan bahwa pemuda itu sangat luar biasa. Dan kemudian kalau kita kembali ke sejarah, bahkan sejarah sebelum Indonesia ada, misalnya kita bicara di era kerajaan dulu, kemudian era perjuangan. Di era kerajaan sendiri kan hampir pemikir-pemikirnya tuh dimulai dari pemuda. Misalnya salah satunya Gajah Mada. Gajah Mada itu kan tokoh yang memang sejak awal muda sudah memikirkan mengenai persoalan apa yang terjadi di wilayahnya. Nah, sehingga akhirnya puncaknya keluarlah Sumpah Pemuda segala macam. Nah, kemudian kita bicara misalnya para pejuang melawan Belanda di era sebelum Indonesia lahir. Pada saat itu bagaimana Pangeran Diponegoro, kemudian Tunku Umar dan lain sebagainya. Mereka tuh salah satu juga dari pemuda.
Jadi intinya sebenarnya yang membuat perubahan itu, yang membuat perlawanan terhadap ketidakadilan itu awalnya dari pemuda. Nah kemudian kita masuk ke tahun, mungkin itu era kerajaan kita tinggalkan, kita masuk ke 1908. Nah 1908 itu kan sebenarnya kan pergerakan Indonesia itu kan dibagi 3. Pertama itu 1908 sampai 1920. Itu awal mulainya pergerakan. Dan itu sebenarnya dimulai oleh para pemuda. Jadi kalau kita belajar sejarah itu sebenarnya kan Budi Otomo berdiri 1908. Pada saat itu kalau tidak salah inisiasinya itu Dawes Dekker. belum Dr. Dawes Dekker Indisi Parti. Jadi kalau Budi Otomo tuh kalau tidak salah tuh Dr. Sutomo. Kemudian Dr. mungkin saya ingat dulu sambil melihat ininya. Kalau tidak salah dulu Dr. Wahidin Sudirosodo, kemudian Suraji, Gunawan Mangkunkusumo. Ada 4 sebenarnya pendirinya Budi Otomo itu. Nah, yang paling senior tuh sebenarnya Dr. Wahidin Sudirosodo, usianya pada saat itu sekitar 56 tahun. Nah beliau ini sebenarnya sudah pemikir Indonesia, kemudian beliau ini berkeliling beliau ke semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terkhusus sekolah Belanda, Stopia. Nah di Stopia itulah 1907 beliau bertemu dengan 3 itu tadi, memberi kuliah umum lah. Kemudian menyampaikan bahwa pemuda ini perlu organisasi. Nah, ide organisasi untuk sebenarnya tujuannya itu untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia. Nah kan pada saat itu sudah ada bangsa Indonesia sebenarnya. Bangsa Indonesia itu sebenarnya Indonesia itu mulai muncul menjadi kebangsaan itu pada saat di tahun 1850. 1850 itu sebenarnya ada peneliti dari Inggris, salah satunya Logan. Nah mereka menyatakan bahwa di dalam peta mereka itu, di dalam penelitian mereka menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah dikenal pada saat di 1850. Kemudian ini dilanjutkan di berikutnya oleh peneliti dari Jerman. Itu menurut Bung Hatta. Nah dari Jerman itulah yang makin memperkuat bahwa Indonesia itu sudah ada tuh sekitar 1900-an. Nah lalu 1908 itulah mulai digerakkan keindonesiaan, yaitu mulai dibumikan, diperkenalkan Indonesia itu. Salah satunya oleh tadi yang pendiri daripada si Dr. Wahidin Sudirosodo. Sedangkan Dr. Sutomo itu Suraji, kemudian Gunawan Mangunkusumo itu adalah mahasiswa di Stopia, dokter itu, dokter kesehatan. Nah jadi mereka itu usianya pada 19 sampai 20 tahun. Lalu dari situlah kemudian Budi Otomo berdiri. Itu awal pergerakan. Setelah Budi Otomo 1908, dia masuk lagi ke periode berikutnya tuh lahirlah apa yang dinamakan tadi Indisi Parti. Tapi Indisi Parti itu Dawes Dekker, ada bertiga lah yang mendirikan di sana. Nah kemudian berikutnya itu muncul Serikat Islam. Nah setelah Serikat Islam itu pergerakan itu sifatnya masih awal pergerakan, jadi dia belum terlalu hanya memperkenalkan lah bahwa Indonesia harus seperti ini, harus seperti ini. Nah kemudian di puncaknya di 1920 sampai 1930 itu tahap yang dikatakan kalau bahasa sekarang ini pergerakan radikal. Nah pada saat pergerakan 1920 ke 30 itulah mulai melawan total ke Belanda. Jadi pemuda-pemuda pada saat itu, organisasi-organisasi pada saat itu menganggap Belanda ini sudah dilawan secara nyata. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Belanda selalu ditolak mereka. Jadi kesadaran itu sudah muncul. Nah, pada saat itulah lahirlah di sana itu ada yang namanya Perhimpunan Indonesia PHI, Perhimpunan Indonesia, Himpunan Indonesia, kemudian PKI salah satunya, kemudian ada Partai Nasional Indonesia. Nah, kemudian dengan dasar itu akhirnya yang terakhir itu masa moderat. Masa moderat itu 1930 sampai 1945. Nah, lalu dengan dasar itulah maka akhirnya 1930-1945 itu diantaranya itu berdiri Muhammadiyah dan NU. Nah, Muhammadiyah dan NU kan sebenarnya orang muda juga kayak Ahmad Dahlan dan Hasim Asari ya. Jadi dengan dasar itulah sebenarnya pemuda itu selalu menjadi spirit
bagi perubahan untuk perbaikan negeri ini, termasuk pada saat mendirikan negeri ini. Puncaknya di 1945, kalau tidak ada pemuda, Indonesia tidak merdeka. Karena pemudalah yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dan memaksa mereka untuk memaksa tanda kutip untuk menyuarakan atau menyatakan kemerdekaannya. Bang, artinya kan itu kalau kita bicara jalan panjang sejarah, bagaimana kemudian pemuda itu hadir, termasuk tadi bagaimana kemudian mengorganisir gerakan, termasuk kesadaran untuk melawan penjajah ketika itu. Sekarang kita masuk ke era sekarang. Era hari ini bagaimana kemudian pemuda itu harusnya seperti apa? Bagaimana kemudian pemuda juga harus berperan? Kalau dalam sejarah pemuda itu punya andil, sekarang andil apa yang harus dilakukan pemuda hari ini agar lagi-lagi mereka punya peran penting dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik? Saya pikir itu kan sebenarnya sederhana. Tadi kan kita tahu bahwa pemuda itu secara mendasar filosofis nilai-nilai yang dikandungnya itu dia selalu melihat persoalan bangsa, negara, persoalan keadilan dan kemanusiaan menjadi hal yang utama, yang penting. Jadi yang dilihat pemuda itu selalu persoalan di keadilan, di kemanusiaan, di kesetaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan ketika ada yang salah dengan keadilan, itu maka harusnya pemuda yang turun. Nah ini kan dibuktikan, misalnya pada saat Orde Lama dijatuhkan oleh Orde Baru, dan tidak lepas daripada peran pemuda. Kemudian pada saat reformasi 98 tidak lepas dari pemuda. Nah, cuma memang pergerakan pemuda ini ya kita harus juga sadari semakin canggih misalnya pengelola persoalan di dalam bernegara, berkehidupan, maka semakin canggih juga dalam hal memainkan peran pemuda ini tadi. Sehingga tidak jarang yang sekarang ini kan cukup banyak misalnya terjadi perbedaan-perbedaan yang secara prinsip yang menyebabkan pemuda itu sekarang ini agak sulit untuk bersatu. Nah, kenapa jadi agak sulit untuk bersatu itulah yang menjadi perlu dipikirkan oleh kita para pemuda saat ini. Itu harapan ya, kita. Itu. Karena kan seperti Bang Rasidi, ada yang mendasar. Terus sebenarnya pemuda itu tadi persoalan dia yang selalu dipikirkan dia itu adalah persoalan keadilan, persoalan kemanusiaan, persoalan kesejahteraan dan kemakmuran yang ingin dicapai oleh rakyat. Masyarakat. Jadi itu pemuda sebenarnya di situ. Dia sebenarnya ujung tombak penyambung apa yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat, di publik. Nah saat ini mohon maaf kita melihat saat ini memang pemuda, organisasi pemudaan segala macam ini sudah beralih peran. Mereka kelihatannya ini menurut pandangan kita yang mungkin melihat mungkin bisa salah, tapi mungkin bisa dilihat lagi bahwa ini sudah jadi berubah kiblat. Jadi sekarang pemuda sudah melihat ke elit di atas. Jadi tidak jarang kita melihat pemuda itu secara tidak langsung dimanfaatkan tanda kutip oleh elit-elit dalam hal keberpihakannya. Jadi mereka tidak menjadi tumpuan utama yang diharapkan oleh masyarakat atau rakyat untuk melakukan perubahan, untuk berada di depan mereka. Oke, artinya itu sesungguhnya isu dasar bagaimana kemudian pemuda harus hadir. Sekarang kita ke Imam. Kan setidaknya salah satu anak muda yang bisa kita harapkan, Bang Subhan. Tadi ada banyak problem, ada soal keadilan, ada soal ekonomi, ada soal lain-lain misalnya tadi. Nah, bagaimana kemudian dalam sejarah Indonesia kan mencatat dengan apik soal peran pemuda. Bagaimana kalau kita melihat hari ini, Imam? Ya. Izin ya, Pak. Makasih banyak, Pak Prof. Kawan-kawan dari Jejak Rekam TV. Saya sih berhusnuzan aja Bang ya, berprasangka baik ya. Nggak melihat sedikit berbeda lah, izin dengan dari Pak Dr. Subhan. Ya, pemuda hari ini menjadi andil dalam pembangunan nasional. Keterlibatan itu diberikan ruang baik dari aturan, dan aturan ruang itu diberikan oleh pemerintah pusat sehingga ke daerah itu dibangunkan sebuah infrastruktur. Infrastruktur itu yang kemudian bermain di 4 kolom. 4 kolom ini adalah kolom penyadaran, pengembangan diri, ini terkait minat bakat. Terus ketiga adalah pengabdian, baru yang keempat kewirausahaan. Ini adalah 4 hal yang menjadi konsen pemerintah. Kenapa saya mulai dengan hal yang itu? Karena ini yang menjadi kolaborasi kami. Baik semenjak saya menjadi ketua KNPI, hal ini yang kami rasakan. Dan kedua ada juga pemerintah itu mengeluarkan payung hukum tentang rencana aksi daerah
membangun kepemudaan. Jadi kepemudaan itu sudah dinyatakan oleh pemerintah bukan sebagai sebuah spesifik kolom yang harus yang biasa dilaksanakan, tapi itu menjadi pilar penting dalam setiap daerah. Kalau pilar penting daerah kan kesehatan, infrastruktur, pendidikan. Kepemudaan ini adalah menjadi pilar penting sejak turunnya PP nomor 11 tahun 2022 tentang rencana aksi untuk pembangunan kepemudaan. Jadi kepemudaan ini adalah menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Nah, saya masuk di penyadaran tadi. Banyak sekali hal-hal yang patut dilakukan tentang kaderisasi. Kaderisasi kita ini kan sifatnya lebih ke di daerah, tidak masif ya. Artinya tidak masif itu dia hanya yang dekat-dekat dengan pemerintahan, dekat-dekat dengan ruang akademik. Hal ini sebenarnya harus bisa sampai tingkat kampung. Contoh Karang Taruna. Kenapa Karang Taruna itu menjadi sangat dibutuhkan sekarang, Bang? Karena itu menyentuh pilar di masyarakat. Hari ini kan mungkin ya pemerintah tahunya di KNPI atau organisasi tingkat cabang. Kami kan tidak punya kaki sampai tingkat bawah itu. Nah, kemunculan bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak muda itu di tingkat kampung, Bang. Nah, ini yang problemnya ya. Jadi saya mulai dari yang positifnya ini ke negatifnya, yang kurang-kurangnya. Nah, jadi contoh aja gangster lah, Bang, yang baru-baru ini ya. Marak ya. Nah, biar kita lebih nerka. Pertanyaan gini, pemerintah sudah mengeluarkan payung hukum, membuat program dengan kolaborasi dengan membentuk anak muda, organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis. Tapi kok muncul nih anak muda yang terorganisir dengan kelompoknya, ya kan? Terorganisir walaupun kerjanya belum sistematis, tapi terorganisir. Kalau perbuatan baik yang terorganisir kan bagus. Lebih bagus. Ini kan perbuatan yang tidak baik yang terorganisir. Dan berhasil mencuri perhatian. Oh, bukan berhasil dan berhasil melakukan kejahatan, bukan mencuri perhatian ya. Iya, melakukan kejahatan dan kemudian mengagetkan kita. Oh, ternyata anak muda pelampiasan eksistensi seperti itu. Artinya kan begini. Program ini yang seperti yang saya sampaikan tadi udah aturannya adalah ini harus menyentuh sampai ke tingkat kampung. Dan kaki-kaki utamanya itu adalah di kampung itu sendiri, perangkat kampungnya. Ya, contohnya Karang Taruna. Atau setidaknya, Bang, dulu di zaman saya SD SMP ya, ada namanya Perjusami, Bang. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu, atau perkemahan Sabtu Minggu. Itu dilakukan untuk semua siswa. Jadi di dalam Perjusami itu terjadi kaderisasi kepemimpinan dan LDK. Nah, sekarang yang ikut Perjusami dan Persami orang yang ikut eskul. Jadi kalau orang tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nggak ada kewajiban. Nah, kalau dulu di zaman saya sekolah itu ya, zaman Gus Dur, terus sampai zamannya Pak SBY, itu wajib. Ada LDK. Jadi kita tuh ada barometernya yang kemudian kan itu kan nggak didapatkan di dalam kelas ya. Materi kepemimpinan itu. Di situ kami mendapatkan dan berkesan sampai sekarang. Teman-teman ya kita masih ingat lah bagaimana. Nah, ini artinya sebenarnya itu sederhana, nggak terlalu banyak biaya. Tapi maknanya sampai sekarang. Tapi model-model itu sekarang tidak dilakukan lagi. Nggak ada. Bahkan mungkin di ruang ini kita bisa mengangkat lagi batang-batang terandam program-program yang sangat memberikan batang banyu ya ini. Tapi kan nggak terendam banyunya. Komunitas merasa dia batang banyu. Artinya banyak hal-hal yang bisa kita adopsi dulu daripada wah-wahan bikin event nggak nyentuh ya. Lebih baik anggap aja, Bang, bikin kegiatan 3 juta aja dikasih setiap SD atau SMP dari anggaran satu kali event di Pemda ya yang bermiliar-miliar, kelar itu, Bang. Minimal dia punya ada modal LDK, ada lembaga kepemimpinannya dia ngerasakan gitu loh. Itulah paling kena menurut saya.
Mam, artinya kan kalau kita simak, ini kan berdasarkan pengalaman Imam Iya. sebagai seorang tokoh muda di Banjarmasin. Ada problem dalam persoalan tadi, pengkaderan, Betul. pembinaan mental anak muda, sehingga kemudian ketika mereka ingin menunjukkan eksistensinya, hari ini kan yang muncul tadi, kita menyebutnya gangster kan misalnya, atau kelompok bermotor segala macam. Iya. Makanya itu Bang Rasi, tadi saya motong sedikit, itulah sebenarnya tadi kita bilang di awal, arah kepemudaan, arah yang biasa dilakukan pemuda itu sudah melenceng dari yang semestinya. Iya. Nah, dan kita bicara pemuda bukan hanya bicara persoalan kepemimpinan. Padahal kan oke misalnya, kalau kita Itu anak muda tuh. kalau kita melihat Imam dengan kelompoknya oke, ini kan mereka yang sudah selesai dengan pembinaan dan segala macam. Bahasa kita kan ada dalam institusi resmi. Nah, persoalan pemuda kan bukan hanya berada di perusahaan institusi Itu dia. resmi, Iya. juga ada berada di luar institusi. Karena di luar circle-nya teman-teman Ya. Imam misalnya kan masih banyak orang lain yang Ya. kemudian Iya. anak-anak muda lain. Mayoritas malah di situ. Nah, mayoritas ada di situ. Nah, Dan Baras ini menariknya kalau belajar sejarah, belajar sejarah masa lalu, kadang-kala orang yang di luar organisasi ini yang paling banyak dulu melawan misalnya Mengambil peran. mengambil perannya. Yang Dulu lainnya lah. kan- Yang lainnya kan sebenarnya Stopia segala macam kan di bawah sekolah Belanda. Nah, ini menarik itu artinya kan dari potret Imam dengan kelompoknya dan teman-teman yang lain yang di Ya. luar yang tadi menyalurkan dalam bentuk tindakan yang lain, setidaknya kan ini tetap kita maknanya sebagai kelompok anak Ya. muda, anak muda yang harusnya menjadi bagian harapan kita yang sudah tidak muda mereka lagi. berjuang dalam bentuk tujuan yang lain, mencari perhatian. Tapi kan menjadi menarik ya, Tino. Kalau saja pemerintah itu concern, misalnya memberikan alokasi dana yang cukup, misalnya memadai untuk melakukan pembinaan yang tadi di daerahnya, misalnya itu dilakukan kan, setidaknya ini menjadi bekal dalam rangka membentuk karakternya. Bentuk kan? kerangka dasarnya lah. Nah, Itu yang harus dibenahi. ya artinya kan Mam, sebelum saya ke Yandi nih, di internal internal pemuda sendiri ada problem, ya kan? Ada problem kerapuhan soal apa ya, Bang? Kalau bahasa sekarangnya mencari jati diri. Mencari jati Ya. diri. Nah, Personality sementara ada problem di internal, sementara di luar ini kan ada harapan besar pada anak muda. Iya. Kalau kita bicara pemilu, irisan anak muda ini cukup besar dalam rangka menentukan Hampir pilihan. 60 ya? Hampir 60, pokoknya 50% lebih. 56. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Ya bagi saya pribadi kan menjadi kecemasan, Bang Suban. Kita cemas, kita khawatir kalau anak muda yang di luar circle-nya Imam tadi masih ada problem. Dan kalau kita dengan yang di luar circle Imam bicara politik, mereka nggak ngerti. Nah, mereka tidak ngerti. Mereka masih sangat jauh itu. Nah, artinya betapa kemudian kita dihadapkan pada problem besar. Bagaimana kemudian satu, memberikan saluran yang baik untuk anak-anak muda di luar lingkaran tadi. Kemudian yang kedua, memberikan penyadaran bahwa 2024 itu kita akan punya apa ya? Kesempatan untuk melakukan perubahan. Tapi kalau di internal pemuda sendiri ada problem, nah Imam bagaimana menyikapinya sebenarnya Yandi? Sebenarnya Bang ya, jauh banget lagi yang harus kita lakukan. Ada 4 saya bilang Bang. Satu, kolom penyadaran, penyadaran. Terus kedua, pengembangan diri. Ini belum kesini nih, pengembangan diri ini minat bakat, skill. Apalagi sekarang udah dituntut oleh perkembangan zaman yang disrupsi lagi. Terus yang ketiga ini adalah pengabdian, baru kewirausahaan. Jenjang ini sebenarnya sampai S1. Lewat kalau sudah umur 25, 30, ini nggak ketemu lagi. Nggak bisa lagi kita pendidikan karakter itu. Udah berat lah. Udah ini kalau doktrin masuk ditangkis sama dia. Urusan perut aja. Nah, jadi tapi saya ingin menyampaikan juga anatomi kepemudaan itu kan subjeknya itu organisasi, Pak. Pemerintah subjek. Objeknya anak muda. Anak muda 18 sampai 30. Kepemudaan itu pokoknya anak muda itu bukan subjek. Jadi anak muda lah yang sebagai objek itu kita ngarahkan. Kita semua. Subjek itu abang subjek yang terhadap kepemudaan. Para Rasidi atau pewarta subjek kepemudaan. Jadi terlibat semua. Jadi saya ingin membuat sebuah logika bahwa kepemudaan itu peran semua orang. Subjeknya. Objeknya anak muda, karena anak muda ini elemen masa depan. Jadi artinya bagaimanapun di bidang apapun, profesi apapun, lakukanlah pendidikan dengan anak muda mulai lingkungan paling kecil. Lingkungan kecil. Ya kalau berharap pemerintah pasti lambat. Tapi dengan gaya yang kita sebagai orang timur yang mentoring itu bisa dilakukan sebenarnya. Karena mereka ketika mentoring berjalan barengan, dia dapat guru terbaik. Pengalaman. Iya. Nah ini yang bisa dihadapi sekarang. Karena kalau memperdayakan yang pemerintah tadi itu saya rasa juga pasti akan kurang. Yang jelas adalah kesadaran kita bersama bahwa kita semua adalah subjek kepemudaan untuk anak-anak muda ini.
Oke, kita sepakat di situ Bang. Artinya kemudian kan makanya juga ngopi ini komunitas kecil ini kan menjadi bagian untuk kita kita tidak bisa hanya menyerahkan pada pemerintah soal tanggung jawab ini, tapi kita ingin komunitas kecil ini turut memberikan warna, turut memberikan andil, memberikan edukasi kepada anak muda bahwa ada agenda besar ke depan, ada peran besar yang harus diambil oleh anak muda. Sekarang saya ke Yandi. Yandi ini kan kalau kita bicara tahapan disampaikan Imam menjadi salah satu bagian kan. Nah, bagaimana melihat kondisi anak muda hari ini dengan segala problematik yang disampaikan Imam, setidaknya ini fakta, kita tidak bisa tolak itu. Sementara ada banyak harapan terhadap anak muda. Bagaimana ya nih? Mungkin Ulun sebelum menjawab pertanyaan dari Ian kan, ini Ulun sedikit berikan satu pertanyaan nih mengenai kenapa pemuda tidak berperan dalam sekarang banyak problem dan sebagainya. Ini pertanyaan langsung jawab aja gitu, tanpa harus memikirkan gitu. Ini salah satu pertanyaan menurut saya menjadi landasan kenapa pemuda memberikan suatu perubahan dalam suatu negara. Pertanyaan itu mengenai Indonesia sendiri. Kalau menurut pandangan Pian gitu, Indonesia maju kapan? Boleh, kalau dari Pian gimana? Kalau dari Pian gitu, Indonesia maju kapan gitu? Ya sebenarnya cepat lambatnya Indonesia Maju tuh pasti. Nah, itu tergantung. Berkembang. Karena kan yang senior ini, yang tua-tua ini meletakkan dasar. Tapi hal mendasar yang tadi kita Imam sampaikan, kemudian dari spesial, satu hal yang belum muncul di generasi muda Imam tadi, spirit. Nah, jadi pemuda itu harus punya spirit penting apa yang ingin dilakukannya untuk negeri ini. Tadi kan Imam lebih banyak regulasi terkait kebijakan pemerintah segala macam. Nah, tapi spiritnya itu apa? Itu yang harus digali. Karena tadi kita berilustrasi sejarah tadi bahwa yang dimiliki oleh generasi terdahulu itu adalah spirit anak muda untuk terlibat dalam perubahan. Nah, perubahan itu sendiri didasari pada saat mereka melihat kondisi dan situasi. Jadi kacamata mereka sebenarnya bukan bicara mengenai persoalan di pemerintah, bukan bicara persoalan di populasi, tapi bicara persoalan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Bang, kan saya ingin menyambung sebelum saya ke Yandi lagi. Kan kesadaran untuk melakukan sebuah perubahan itu kan dibangun dari sebuah kesadaran melihat kondisi hari ini. Kalau pemuda sendiri melihat tidak ada problem dengan kondisi hari ini, menganggap kondisi hari ini baik-baik saja misalnya, ini kan juga menjadi masalah. Nah, sekarang kita ingin kembalikan misalnya, Yandi melihat hari ini ada problem tidak sih misalnya? Kalau memang tidak ada problem, ya berarti kita lancar saja. Kita lancar saja. Nah, tidak ada artinya kalau tidak ada problem, maka tidak ada kasus yang tadi disampaikan Imam. Misalnya siapa sih pemuda yang yang mencari jati diri segala macam, melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Padahal kalau sebenarnya misalnya nih semua anak muda itu lahir dari sebuah proses yang seperti halnya Imam lahir misalnya, kan tidak ada problem. Tapi ada di luar ini yang banyak. Nah sekarang yang di sini melihat kita ada masalah nggak sih misalnya tadi kan kata Bang Subhan ada persoalan dengan keadilan ekonomi kah misalnya, dengan keadilan hukum kah dan segala macamnya misalnya. Jadi satu hal mau menambahkan Imam tadi, kita generasi kami itu sebenarnya ada dulu pendidikan yang sangat luar biasa terkait persoalan negara. Ada P4. Mereka kan sudah feeling pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Karena itu kan pilar negara dan disitulah kita diajarkan mengenai berbagai persoalan kepemimpinan, melihat persoalan bangsa dan segala macam. Nah itu yang saya bilang tadi spirit. Nah, apakah spirit itu masih dalam seperti yang terdahulu atau sekarang spiritnya sudah beda? Nah sekarang Yandi melihatnya seperti apa? Ada problem tidak gitu kan? Dapat gitu satu jawaban mengenai dari yang sampaikan oleh Pak Subhan tadi. Sebenarnya kenapa pemuda tahun dulu ya Pak itu melakukan perubahan terus revolusi dan sebagainya, karena satu gitu mereka tuh punya visi tujuan yang sama gitu, itu kemerdekaan kan dulu itu. Ada musuh bersama. Nah ya ada musuh bersama. Sedangkan kalau kita lihat sekarang kan visi setiap pemuda tuh beda-beda. Karena kan kalau lihat dari misalkan kita lihat dari kebutuhan suatu manusia tuh ada 5 tingkatan. Yang mana salah satunya itu kan fisiologis, terus keamanan, terorisme itu. Jadi ya di permasalahan pemuda ini masih di tingkatan 1, 2 sampai 3 aja. Jadi untuk mengaktualisasikan paling tingkat tinggi itu kurang sekarang. Karena permasalahan paling mendasar pun belum dibereskan nih oleh pemuda. Nah itu jadi problem sebenarnya kenapa pemuda sekarang tuh
belum melakukan aktualisasi diri untuk membangun suatu Indonesia yang emas nanti. Jadi sibuk dengan persoalan-persoalan domestik yang ada di lingkungannya domestik sendiri. Nah itu yang jadi permasalahan kenapa pemuda sekarang nggak memiliki visi yang sama seperti yang dulu itu kemerdekaan. Nah, sekarang visinya apa gitu untuk Indonesia ke depannya. Nah, itu lagi campur aduk nih, beda-beda visi mengenai pemuda ini. Nah itu jadi problem pemuda sekarang menurut pandangan saya gitu. Ya ini kan menjadi Menarik ya? menarik nih. Kita kan ingin harus berseri-seri nih. betul. Panjang ya. Artinya di satu sisi kita sekali lagi nih kita kembali ke awal. Di satu sisi kita punya harapan besar terhadap anak muda dengan irisan jumlah mereka yang besar, tapi pada sisi yang lain pemuda dihadapkan pada problem di internal mereka sendiri. Masih domestik. Saya sebelum ke Bang lagi, saya ingin kembali ke Imam nih. Setidaknya kan tadi bagaimana kita ingin diawali dengan membangun kesadaran dulu bahwa anak muda harus sadar ada problem hari ini yang itu harus kita selesaikan. Ada problem di internal mereka, ada problem tadi soal kebangsaan dan segala macam. Imam pandang bagaimana? Ya Bang, mungkin ini udah mulai mengerucut kan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu Betul. kan? Sebagai negara harus membangun sistem pembangunan nasional. Letak kepemudaan itu harus diletakkan kepada bagian yang terpenting. Mengingat 2045 akan terjadi bonus demografi. Betul. Tapi Puncaknya. tunggu dulu. Ah. Ini bisa menjadi bumerang demografi. Jadi bisa bumerang. Kenapa? Karena tidak mampu mengantarkan elemen anak muda ini menjadi elemen masa depan. Kita ini Bang, kesadaran itu sangat susah. Dengan pendidikan belum tentu sadar. Jadi kadang-kadang saya mengutip pikiran Prof. Yusril, orang baik dengan sistem yang tidak baik maka dia akan terpaksa menjadi tidak baik. Tapi kalau orang tidak baik dibuat dengan sistem yang baik maka dia akan dipaksa menjadi baik. Contohnya apa ya? Orde baru, P4, terus pengawasan itu tuh kan agak dipaksa ya di pendidikan. Hasilnya sekarang ngerasain ya, Pak. Kalau sekarang ini kan kita agak terlalu bebas, apalagi kita cyber kita ini kan pemilahannya nggak terlalu kayak di Singapura. Kalau Singapura tuh cyber itu udah dipegang tentara. Jadi ada mantra laut, udara, darat, sama mantra cyber. Kita ini terlalu terbuka, bebas sehingga yang tidak layak diterima di umur segitu dia udah terima. Artinya ini yang kemudian lepas. Kalau ini sistem yang dibangun melalui sistem pendidikan, kepemudaannya diberikan ruang yang di sini, terus dijaga barriernya agar tidak terdisrupsi oleh pemikiran-pemikiran luar yang tidak layak dengan kita. Misalnya masuk lagi pemikiran yang ingin menjadi negara khilafah atau yang menjadi negara apa lagi, terus ingin dorong ke kerajaan atau ingin membawa pemikiran Leninisme, Stalinisme yang sudah tidak layak lagi, itu bisa dipilah-pilah. Sehingga yang dibawa ini the track, agar track menuju 2045 itu udah sesuai. Ini tahapnya begini, ini harus dijaga betul-betul. Artinya sistem kepemudaan diberikan ruang, ya saya sepakat dengan rencana aksi untuk kepemudaan itu sebagai kepemudaan menjadi infrastruktur utama di setiap daerah. Ini harus dilakukan dengan sistem yang agak memaksa. Dan cyber, teknologi, IT ini harus dibatasi. Contohnya YouTube ya, YouTube itu tidak ada nilai jurnalisnya. Siapa yang ngawasin? Siapa pengawas? Cuma take down ya, take down itu pun permintaan. Kalau orang yang tidak suka ya. Tidak suka. Tapi di dalam itu kita mau nyari pemikiran apa aja ada lengkap. Nah inilah yang menurut saya kan dulu tahu zaman saya SD, SMP, pemikiran anarko tuh muncul Bang. Nah, saya kan suka bermusik, gabung ada anak-anak punk, saya anarko. Dibalik terus anarki anti aparat gitu loh. Acap, Al-Korps, Arbastad. Semua polisi adalah bangsat. Itu ideologi yang saya dapat waktu saya SD SMP. Acap itu. Habis itu udahlah keluar, ibu saya ngomong, ngapain tuh acap itu ya, keluar. Akhirnya karena keterbukaan tadi tuh, apalagi sekarang nggak ada yang bisa bendung Bang. Wah ini makanya saya wajar kalau ketika ini kalau saya dulu kayak gitu, ini kayak saya dulu nih saya mau bilang begitu. Jadi inilah yang harus dijaga agar kecyberan, terus orang tua sendiri pun juga harus memantau bagaimana anaknya ini ya, agar bisa diarahkan.
dan di tiap daerah kampung, perangkat kampung sama-sama membangun kepemudaan. Jangan ketua RT hanya sebatas administrasi dan tukang cari suara. Jangan. Apalagi nanti di pemilu nih, peran RT. Tapi peran RT adalah mendorong program, mengusulkan dan mengeksekusi agar anak kampung setidaknya ya nonton bola bareng, jaga ronda, dilibatkan, bersih kampung atau apa-apa, itu muncul lagi. Sederhana aja, nggak terlalu banyak yang harus dilakukan. Itu Bang. Artinya bonus demografi 2045 bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang, bisa menjadi beban negara ketika hari ini tadi kondisi pemuda itu rapuh, bagaimana mental yang harusnya fundamental yang sangat mendasar tadi harusnya kan digarap Bang. Misalnya tadi kita bicara tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan yang hari ini kan nyaris itu tidak banyak, hanya pelajaran-pelajaran formal di sekolah kewarganegaraan yang hanya singkat, berbeda dengan di era kita dulu misalnya. Bang, artinya sekali lagi tidak mudah ternyata jalan kita ke depan, walaupun optimisme kan harus tetap kita bangun. Saya pikir kan seperti ini Bang Asri, makanya kan kita sebelum melakukan misalnya langkah ke depan itu kan yang paling penting itu spiritnya. Nah yang sampai saat ini kita belum tahu sebenarnya spirit pemuda melihat persoalan itu seperti apa. Nah tadi kan kita kan hanya terframing dalam misalnya bingkai-bingkai yang diatur oleh negara tadi kan, lebih banyak kan karena regulasi, dorongan daripada misalnya negara terhadap membina kepemudaan segala macam, peran serta orang tua dalam hal kemerdekaan, dalam hal kepemudaan segala macam. Nah tapi kita lupa sebenarnya akar masalah pemuda itu adalah bahwa mereka tuh awalnya itu adalah berpikir lepas, melihat kondisi persoalan. Makanya kan tidak, coba kita lihat pada saat misalnya kemerdekaan yang asalnya perjuangannya itu bersifat fisik, di 1908 kan sudah mulai berubah menjadi pendekatannya adalah politis, dan yang menjadi otak semuanya itu adalah pemuda yang melalui proses pendidikan. Dan lebih hebatnya lagi, pendidikannya dia adalah pendidikan yang diajarkan oleh penjajah. Kan seperti itu. Semuanya kan Sahrir jebolannya dari sekolah Belanda, Bung Karno Belanda, Bung Hatta Belanda. Semuanya hampir dari Belanda. Tapi apa yang sebenarnya yang mereka tarik dari pelajaran yang diberikan oleh akademisi tadi, di perguruan sekolah mereka? Yang mereka tarik di sana adalah ada nilai-nilai luhur di dalam sebuah falsafah pendidikan mengenai persoalan tadi kita sampaikan, keadilan, kemanusiaan, dan persoalan lainnya, kemakmuran. Itulah yang memframing bingkai pemuda pada saat itu. Inilah sebenarnya musuh besar kita pada saat mereka melihat fakta di lapangan. Jadi fakta di lapangan yang mereka lihat pada saat terjadi penjajahan itu bertentangan dengan ajas kemanusiaan dan keadilan. Dari situlah akhirnya mereka memformat Indonesia ini sehingga menjadi seperti mencapai apa yang menjadi diangankan kemerdekaan itu tadi. Nah, kemudian kita masuklah ke eranya Bung Karno dan eranya Pak Harto. Bung Karno dengan pemuda juga sangat luar biasa. Bahkan Sahrir kan pernah menjadi menteri pada saat dengan usia muda. Rata-rata pemuda diberikan kesempatan. Nah, kemudian di era Pak Harto juga seperti itu. Tapi memang di era Pak Harto tadi dia terpimpin, demokrasinya terpimpin karena Pak Harto menyadari bahwa pengaruh baru merdeka, pengaruh baru terjadi pergolakan, dan kemudian ditambah dengan dua kondisi kunci pada saat era Pak Harto itu adalah persoalan kemiskinan yang harus diatasi, persoalan kebodohan yang harus diatasi. Dan Pak Harto selama 2 tahun berhasil membuktikan ini. Problem kita lepas daripada persoalan reformasi 98 itu memang ada sisi positif menjatuhkan Pak Harto. Kemudian tujuan dulu kan gaung utama di Pak Harto itu adalah karena Pak Harto dianggap sebagai gembong, tanda kutip mohon maaf, gembongnya yang dianggap KKN. Kan di Pak Harto dulu dianggap nih. Nah KKN itu kan dianggap 32 tahun Pak Harto melakukan itu. Tapi harus diingat, coba buka nanti yang muda bisa buka sejarah. Pak Harto tidak pernah mau membentuk atau ada membentuk dinasti dalam perpolitikan. Itu Pak Harto. Coba 32 tahun lihat Pak Harto, pernahkah ada keluarganya, anaknya yang masuk ke partai politik? Di terakhir saja karena pada saat itu Mbak Ikut masuk di Menteri Sosial karena dipromosikan oleh yang lain-lain segala macam. Itu setelah 32 tahun tuh. Dan itu di ujung Pak Harto jatuh. Nah artinya disitulah sebenarnya pada saat kenapa pemuda menjatuhkan Pak Harto kan ada sesuatu yang dilihat pada itu yang menyangkut persoalan bangsa ke depan. Bang, sekarang gini, ketika kita menghadapi 2024 sebagai tahun kontestasi pemilu misalnya, sekarang kan kita melihat
misalnya munculnya sejumlah anak muda tampil, apalagi dalam konteks lokal misalnya, kan kita berharap ada gagasan yang disampaikan oleh anak muda dalam rangka kemudian bicara dalam konteks lokal Kalimantan Selatan atau dalam konteks Banjarmasin, kabupaten dan kota. Kita ingin ada banyak warna anak muda yang memberikan warna dengan gagasan-gagasan mereka. Bang Subhan, seperti apa? Jadi kan seperti ini, misalnya pada saat kita bicara konstelasi politik 2024, kita pengen tahu sebenarnya langkah pemuda untuk memenangkan pertarungan itu mau bicara apa? Nah, kita harus sadari, kita melihat melihat sebenarnya mulai dari kurun reformasi, setelah itu mulai pemilihan itu kita melihat bahwa banyak pemuda yang hadir. Tapi mohon maaf, banyak juga yang bermain dengan cara yang sebenarnya tidak beretika dalam aturan demokrasi. Misalnya yang selalu disampaikan publik, money politik, bagi-bagi segala macam, dan tanpa sadar banyak juga pemuda yang terlibat di dalam persoalan itu tadi. Nah, ini kan sebenarnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif kalau memang fungsi pemuda itu adalah melakukan perubahan di dalam sebuah kondisi yang kondisi itu menuju ke arah perbaikan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian Bang Rasidi, kita dua sebenarnya problem kita ini kan. Problem pertama tadi yang disampaikan oleh Dinda Imam tadi mengenai revolusi industri yang sudah sangat kuat berpengaruh di dalam pergerakan bukan hanya pemuda. Semua yang terlibat di dalam dunia nyata ini sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia maya. Pengaruhnya itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, persoalan tujuan besar kita ini apa? Apa yang mau dilakukan? Tahapan apa yang harus dilakukan pada saat kita menghayalkan bahwa tahun 2045 kita mencapai Indonesia Emas. Pada sisi lain, problem yang kita hadapi masalah idealisme pada saat kita misalnya melihat persoalan segala macam kan masih menjadi tanda tanya. Nah, karena kan mungkin kalau kita di Imam kan sering organisasi. Nah, kita kebetulan organisasi juga sering. Dan kita bisa melihat ada percaturan kepemimpinan di organisasi itu tidak jarang juga menghalalkan segala cara. Kita ingin menjadi petinggi organisasi tertentu, bahwa kita bisa kasak kusuk dengan hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif terhadap kita demokrasi. Nah, ini harus kita akui itu terjadi. Nah, lalu peran pemuda sendiri untuk mengatasi persoalan itu tadi seperti apa? Itu baru dari satu sisi, dan kita bukan berkeyakinan berdasar pengamatan kita di lapangan. Di 2024 ini sebenarnya problem besarnya itu adalah menuju ke arah demokrasi yang berkualitas. Menuju demokrasi yang berkualitas. Saya ingin kembali ke Imam. Ini kan bukan, kalau kita bicara politik, kita bukan bicara tentang orang, bukan bicara tentang siapa, tapi kita bicara bahwa ada harapan besar ketika anak muda itu tampil dalam kontestasi demokrasi ini, mereka bisa memberikan warna, bisa memberikan edukasi politik, dan kalau mereka masuk di dalam lembaga legislatif misalnya, kalau bicara dalam konteks legislatif atau dalam pilkada misalnya, kita ingin pemuda itu hadir membawa gagasan, kita ingin ada perubahan yang dilakukan di situ. Imam, bagaimana? Ini saya menjawab sebagai peserta pemilu atau sebagai pemuda ya. Jadi biar lebih jujur gitu. Jadi walaupun Imam berkontestasi, tapi kan Imam ada anak muda. Itu soal lain. Itu soal lain gitu kan. Berbeda kalau kita kan bebas kontestasi. Saya betul hati-hati lah jawab, Bang. Tapi saya nggak bisa bohong. Artinya logistik itu adalah bagian dari indikator kompetensi keterpilihan. Saya banyak dinyatakan orang memiliki kompetensi memimpin, tetapi belum tentu Imam memiliki kompetensi terpilih. Logistik ya. Karena kompetensi terpilih ada indikatornya. Indikatornya tadi adalah logistik dan segala hal yang dikatakan bisa melanggar hukum. Karena popularitas dan kapasitas tanpa isitas tidak cukup. Dan saya jujur nih Bang ini bisa jadi pelajaran. Betul. Saya berinvestasi untuk menjadi ketua KNPI tahun 2018. Saya resign kerja di Jakarta, saya balik ke kampung agar ketika di 2024 nanti orang mengenal saya. Ketika saya turun ke Dapil 2022-2023, karena dapil saya di daerah, dapil saya agak bukan di pertengahan kota. 99% tidak ada yang tahu saya, tidak ada yang tahu KNPI. Padahal Imam sudah berangkat dari awal jauh sebelum itu. Jadi fakta ya, artinya waktu kita habis banyak bos ini sudah bertahun-tahun saya bikin kegiatan tampil dan ya
mungkin Kanda Subhan mengikutilah perjalanan saya. Saya bilang, Bang, 99% tidak ada yang tahu saya. Saya ini ketua KNP, apalagi KNP ya, apalagi nggak tahu. Ketika saya memberikan bantuan sembako, baru tahu. Dan ketika saya ngomong visi misi, hari hanya kayak apa bos? Itu saya temukan faktanya. Apakah kemudian saya bisa melakukan pendidikan politik? Tidak bisa, Bang. Hanya sekedar seorang imam. 1000 imam pun tidak bisa. Ini yang harus dirubah adalah undang-undang pemilu harus dihapus, hal yang memberikan barrier pembatas sehingga threshold itu harus dihapus. Kepartaian juga harus lebih terbuka, lebih bisa memberikan ruang dan komitmen bersama dari semua kepartaian untuk tidak melakukan money politik itu, dan penyelenggara, pengawas pemilu, alat negara juga fair. Kapan itu bisa terjadi? Nanti kalau orang-orang yang nggak tahu kapan saya juga nggak bakal bisa saya. Yang jelas harus sebelum 2045 lah. Nah, setidaknya kan kita punya punya pandangan yang sama bahwa hari ini pemilu itu kan menjadi tanding bebas yang luar biasa kan. Pak Rasidi, sebenarnya spirit pemuda sudah ada. Spirit pemudanya sudah ada. Terkait dengan persoalan logistik. Tapi dihadapkan kepada ketidakmampuan ketika situasi hari ini misalnya. Ini kan kita sering curiga kan, jangan-jangan kan ada soal pendidikan politik, ada soal kesejahteraan. Ini kan selalu beririsan dengan demokrasi kan. Kita agak sulit mengharapkan demokrasi itu bisa sehat dan bisa tumbuh dengan baik ketika kemiskinan masih tinggi. Dua hal itu nih, kemiskinan dan kebodohan. Nah, jangan-jangan ini sengaja dirawat agar orang-orang model-model imam yang berkualitas ini Enggak, Bang. Saya menolak itu. Masih ada separat. Saya menolak begini, Bang. Warga kemiskinan tidak bisa disalahkan atas kualitas demokrasi. Tidak bisa. Masyarakat atau kemiskinan tidak bisa disalahkan. Siapa nih yang harus bertanggung jawab? Peserta sendiri, peserta pemilu sendiri. Kita nggak boleh dong nyalain warga. Kita yang perlu kita ngiming-ngiming, dia yang narik. Artinya, menurut saya, yang akan menjadi kualitas demokrasi itu bukan pendidikannya ini, bukan pendidikan warganya ini, pendidikan orang yang partai politik dan peserta pemilu ini. Oke. Ini kan menjadi menarik diskusinya, Bang. Kan sesungguhnya menjadi anggota dewan, entah DPRD provinsi, kabupaten atau kota, ini kan hanya sebagai tools kan, sebagai alat. Nah, kita tidak menyalahkan soal masyarakatnya, kita tidak menyalahkan soal pendidikan politik yang rendah atau kesejahteraan, kemiskinan yang masih rendah. Bukan itu persoalannya kan, Bang Subhan. Tapi persoalan hari ini adalah misalnya kalau saja partai politik bisa berperan dengan baik melakukan pendidikan politik. Kalau tadi misalnya kita menjadi agak semakin rumit dan sedih, Bang, ketika misalnya kesadaran para calon legislatif soal untuk bersepakat tidak melakukan politik uang. Ini kan bukan barang baru kan, Bang. Pemilu 14 Februari. Ini berulang-ulang obrolannya ya kan. Pemilu 14 Februari kan bukan pemilu pertama bagi kita kan. Jadi setelah reformasi problem kita. Nah, artinya sekali lagi kita punya kesepakatan, punya pandangan yang sepakat, punya pandangan yang sama bahwa ini harus kita akhiri. Karena kalau tidak, sulit kita mengharap orang-orang baik. Ya kan, orang-orang model imam ketika tampil ya tidak berdaya juga kan. Nah, disitulah Bang Rasidi, makanya tadi kita bilang spirit pemuda harus jelas. Harus jelas. Dia bisa melihat persoalan ini kan sudah terungkap. Ada persoalan di perpolitikan. Nah, artinya perpolitikan seperti ini, spirit pemuda untuk berubahnya seperti apa. Nah, menurut saya agak ini ya. Menurut saya imam bisa menjadi inisiator untuk mengumpulkan semua calon-calon muda, baik legislatif ataupun nanti yang akan diberi kada atau ada muda untuk membuat kesepakatan. Lepas daripada yang tua bermain macam-macam, tapi itu gerakan moralnya. Masalah menang dan kalah urusan belakangan. Tapi pada saat mereka berjuang untuk membuat perubahan dengan persoalan kita lihat hanya di bagian irisan politik, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, situlah sebenarnya peran pemuda. Pemuda itu selalu melihat persoalan yang ada di lingkup yang dihadapinya dan kemudian menarik persoalan itu untuk mereka pecahkan bersama-sama. Itu spiritnya perjuangan itu kan seperti itu. Kalau saya, Bang, harapannya kepada imam dan teman-teman muda lainnya adalah kita kan ingin menitipkan pesan bahwa
mereka harus melakukan perlawanan terhadap situasi yang ada ini, bukan kemudian menjadi bagian. Jadi Imam memang dalam posisi agak karena dia ada kendali di atas. Ini yang berbahaya sebenarnya ini nih. Kan ketika di lapangan bicara tentang bagaimana meraih dukungan, ini kan soal masing-masing berkompetisi kan, Bang. Nah, yang kita memang kendala Imam seperti ini. Kata saya dia mau mengajak misalnya generasi muda, yang generasi kamu muda ini kebutuhan tanda kutip dinasti, dia akan kesulitan. Karena isi dinasti ini akan mengandalkan berbagai cara termasuk logistik habis-habiskan untuk menangkan dirinya. Tapi yang bisa mengajak sebenarnya beliau ini yang di luar sistem mereka. Paling tidak kita akan menitipkan harapan kepada Imam dan teman-teman yang lain yang punya pemahaman yang sama untuk kita membangun demokrasi yang sehat, agar jangan ikut kemudian mencederai demokrasi. Kan kira-kira seperti itu. Terakhir kita kayak mungkin gini Bang, tambahan Bang. Itu hal yang kayaknya tidak bisa diatasi sekarang atau 20 tahun lagi atau 30 tahun tidak bisa diatasi sekarang. Artinya ya logistik kalau mau terpilih ya harus dipenuhi. Dan saya berdamai dengan situasi itu. Sehingga anak-anak muda tadi artinya ya jangan main kalau menolak hal tentang kos politik. Harus berdamai dengan itu, dan ya kalau udah terjun ya itulah kondisinya. Kalau kamu menunggu 30 tahun lagi nunggu berubah, ya umur udah berapa? Nah, hari ini kita bisa melakukan modifikasi, artinya memodifikasi tentang kontestasi ini dengan mempersonifikasikan, dengan membuat ruang-ruang cerdas gagasan. Artinya ya udahlah, ini nggak bisa dirubah, berdamai aja. Proklamirkan dirimu, apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, dan kolomnya jangan ikut dengan gaya orang tua yang langsung bagi-bagi begini. Ajak ngobrol 3 jam 4 jam warga tuh, kasih makan dia. Kalau udah dapat makan, udah ngerti kita itu betapa luasnya wawasan tentang politik, luasnya tentang tugas dari Undang-Undang MD 3, dan paham bagaimana arah Indonesia ke depan. Saya jujur Bang ya, saya menemukan di lapangan, walaupun saya 3 jam 4 jam ngobrol, nggak ngomongin duit, saya menemukan memang butuh waktu yang lama, tetapi ketika dia udah senang cinta ke kita, merah putih Bang, dia ikut mengkampanyekan. Padahal ibu-ibu, ini terjadi, bisa dilakukan. Tinggal investasi waktu kita betul-betul. Artinya kita bisa pahami itu Bang. Artinya kan kata bahasa Imam kan kita berdamai dengan keadaan, setidaknya ini kan menjadi titik kompromi. Memang satu per bulan. Per bulan. Ya, kita yakin. Belum tahu seperti apa. Karena kita yakin kan Imam juga tentu kan menolak sesungguhnya. Tetapi kan karena kata Imam, kalau kita melakukan penyadaran betul, jangan-jangan kan sudah lewat masanya. Artinya kan ketika kemudian terpilih, maka kemudian Imam akan melakukan kerja-kerja politik yang sesungguhnya untuk merubah itu. Setidaknya kan ini menjadi nggak bisa Bang berubah itu Bang. Saya terpilih aja jadi ketua DPRD Kota Banjarmasin, apa kewenangannya Bang? Nggak bisa, nggak ada. Maksud saya gini, setidaknya kan ketika Imam misalnya nih, sekali lagi kita kan kita tidak boleh ya, kan kita tidak boleh mengendorse orang untuk kemudian, ini kan media ini tidak boleh kan, tetapi kita ingin gagasan yang tadi disampaikan Imam, ini kan gagasan yang kita berikan saluran, bahwa ini kan gagasan bagus kan, maka setidaknya ketika terpilih, maka 5 tahun itu gunakan. Tapi memang ini Bang Rasidi, memang ini jadi problem. Nah makanya kan salah satu ciri pemuda dulu kita belum bicara, karena kan ini kan berdamai dengan situasi untuk terpaksa perubahan kan. Nggak terpaksa Bang. Kenyataan kenyataan yang terjadi, yang sebenarnya ini buah kegagalan daripada kita yang terdahulu. Mau kita yang di dalam perpolitikan, kalau kita kan di luar perpolitikan dan di luar panggung, dan ini harus diobrolkan. Jadi memang sumber masalah itu yang mau tidak mau kepada kita harus sampaikan ini terjadi kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan institusi perpolitikan. Sumbernya ada di situ. Jadi mereka itulah yang sebenarnya harus melakukan perubahan mendasar. Betul. Sehingga terjadilah proses demokrasi yang lebih beretika, bermoral, seperti yang diidamkan oleh generasi muda. Nah, mungkin nih di pandangan terakhir kita ke Yani. Artinya kan sesungguhnya perubahan harus kita lakukan, karena saya pribadi Bang masih punya keyakinan kalau ada 10 orang yang tadi misalnya harus dilakukan pendekatan dengan model-model, tetapi kan masih banyak orang yang kira-kira dia akan sadar menggunakan hak demokrasinya itu secara secara substansi nanti di tanggal 14 Februari. Yandi. Kalau dari pandangan lu melihat pemuda sekarang apalagi mendekati kontes pemilu 2024 ini, mungkin peran pemuda ini menjadi salah satu ujung tombak ya bagaimana mengenai perubahan
menuju Indonesia 2045 yang emas itu. Nah cuman jadi permasalahan pemuda sekarang banyak itu yang dia itu memahami politik itu enggak dari basis berpendidikan formal gitu, sehingga hanya mendengar dari teman sebagainya, terus dari seniornya dan sebagainya. Jadi Itu tidak ada pendidikan nah politik ya, langsung iya, ya. tidak terfasilitasi, sehingga yang dia dapatkan tuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh senior gitu. Nah itu yang Oh, ini menjadi sesuai dengan ide Prof. Hadi Muhammad Batang Iya. tadi, sekolah politik ya. Iya, Sekolah sekolah politik, politik itu. sehingga memperkaya literasi. Ah, iya. Jangan di sekolah politik. Ah, ya itu. Oke, itu itu- penting itu bagi pemuda. Itu akan ada bahasannya. Nah, itu. Pokoknya bagian pada ngopi. Setidaknya kita ingin sekali lagi bang, ngopi ini menjadi ikhtiar kita. Tapi harus ini Bang Razi, saya Ah. sebenarnya jujur ya, Ah, kalau dari hati yang dalam, sebenarnya berharap imam ini menjadi agen perubahan. Betul. Seperti Amin, ya. pemuda-pemuda di masa lalu. ah, Jadi kan persoalan seperti ini, kita kan memang saat ini, makanya tadi saya di pengantar menyatakan bahwa saat ini mereka sibuk untuk di elit mencapai elit. Jadi elit itu artinya mereka bisa di eksekutif, bisa di legislatif, menjadi gubernur, eksekutif menjadi gubernur, wali kota, bahkan sekarang wakil presiden pun kan milenial tampil kan, Iya. gitu kan. Nah kemudian di eksekutif, di legislatif juga seperti itu, Imam kan majunya di legislatif. Cuma hal mendasar ini sebenarnya, kalau kan lihat gambaran saya, Iya, kalau ngerti, semua ngerti. pemuda ini bisa bersatu untuk melawan sistem gitu tadi, yang membuat mereka terjebak dalam kondisi yang akhirnya mereka terpaksa mengikuti. Kalau ada gerakan bersama pemuda itu akan luar biasa. Nah Iya. mungkin tujuannya itu bukan mencapai kekuasaannya itu tadi, tapi mencapai gerakan merubahnya itu tadi. Karena harus disadari, makanya tadi kan pemuda-pemuda ini sebenarnya selalu menjadi pelopor perubahan, walaupun yang menikmati paling banyak bukan pemuda. Misalnya Indonesia Merdeka berapa persen sih pemuda yang menikmati kan seperti itu. Kemudian pada saat misalnya reformasi berapa orang sih pemuda yang menikmati. Ya kan seperti itu, karena memang tugas mereka itu adalah menjadi pelopor. bahwa ini sekali lagi ada harapan besar terhadap pemuda. Kemudian kita berharap ada perubahan yang dilakukan. Kita berharap ada banyak orang yang punya gagasan seperti tadi yang disampaikan Ya. Imam. Walaupun realitas hari ini di lapangan kan ada banyak problem yang dihadapi. Imam yang ketua KNP aja ketika hadir di masyarakat tidak banyak orang yang kenal, padahal sudah melakukan investasi, mengenalkan diri dan segala macam. Artinya betapa rumitnya politik kita hari ini, kan itu gambarannya. Tapi rumit itu sesungguhnya kita masih punya harapan, dan harapan itu yang akan Harapan kita harus selalu pupuk. ada. Harapan itu yang kita pupuk, dan sekali lagi Optimisme. ngopi menjadi ikhtiar kita Betul, untuk betul, berkontribusi dalam rangka melakukan perubahan dan melahirkan dalam rangka demokrasi yang sehat. Terima kasih Siap. Imam, terima kasih Yandi, terima kasih Bang Suban. Demikian untuk saudara kebersamaan kita dalam ngopi bicara tentang bagaimana harapan terhadap anak muda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.